Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna dengan NIM 2012. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai imbal balik pribadi versus sosial, pendidikan dan penghasilan, serta estimasi tingkat pengembalian pendidikan. Nah, materi yang pertama yaitu imbal balik pribadi versus sosial. Secara rasional, individu dapat melakukan investasi pendidikan apabila manfaat yang didapatkan besar daripada biaya yang dikeluarkan. Imbal balik pendidikan pada individu atau pribadi terletak pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara ekonomis. Nah, tentunya kita akan mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi manusia, karena pendidikan akan meningkatkan taraf hidup manusia. Manusia yang berpendidikan akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan ke depannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi penghasilan yang didapatkan, karena yang pendidikan lebih produktif apabila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Nah, kaitannya dengan timbal balik pendidikan terhadap sosial merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap pengembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya, pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik, dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin pendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap yang berpendidikan lebih baik daripada yang kurang pendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan dapat menggunakan pemikiran yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi atau uang, apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan dan penghasilan. Tentunya kita akan mengetahui pendidikan itu merupakan instrumen yang paling utama untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang sosial, pembangunan ekonomi. Pendidikan akan dapat memungkinkan individu untuk membuat aneka pilihan, meluaskan kedudukan dan peluang mereka untuk lebih terbuka dalam pengambilan keputusan publik. Pada tingkat makro, pendidikan berarti kekuatan dan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan tenaga kerja yang produktif dan terampil. Pendidikan akan berkaitan dengan pendapat individu. Peningkatan pendidikan menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih. Di tahun 1976 melakukan penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pendapatan. Beliau menyatakan bahwa individu yang mempunyai pendidikan lebih tinggi mempunyai pendapatan lebih dikarenakan mereka memiliki keahlian khusus yang dapat selama. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pendidikan dan penghasilan dalam sebuah ekonomi pendidikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai estimasi tingkat pengembalian pendidikan. Pendidikan dapat kita ketahui dan dianggap sebagai penentu utama keberhasilan ekonomi dan sosial bagi setiap individu. Nah, investasi di bidang pendidikan memberi keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi individu yang menerima pendidikan dan masyarakat sekitar. Nah, dari yang dapat kita ketahui mengenai pendidikan tersebut dapat kita ketahui begitu besarnya manfaat pendidikan.
Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah telah meningkat secara signifikan, salah satunya melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Begitu banyaknya sumber daya yang dicurahkan atau diberikan untuk investasi di bidang pendidikan ini, baik dilakukan oleh orang tua maupun pemerintah, maka penting untuk mengevaluasi apakah pendidikan menghasilkan tingkat pengembalian atau disebut dengan istilah return to schooling yang memadai. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, besarnya tingkat pengembalian investasi pendidikan memberi beberapa manfaat, misalnya return to schooling memberikan indikasi pada tingkat pendidikan yang mana pemerintah harus berinvestasi. Nah, dapat kita analisis pengembalian investasi pendidikan dapat membantu dalam evaluasi kebijakan pendidikan yang luas, dengan tantangannya adalah untuk menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka di berbagai jenis pendidikan. Apabila tingkat pengembalian investasi pendidikan tinggi, tapi tingkat partisipasi sekolah rendah, mengindikasikan bahwa orang tidak berinvestasi secara optimal dalam pendidikan. Nah, dengan demikian, risk mengenai pengembalian investasi pendidikan memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting.